Hai Tribuners, saya Jaryanto, jurnalis tribunsorong.com, berada di Kabupaten Raja Ampat. Di belakang saya ini adalah Tugu Selamat Datang atau ikon Kabupaten Raja Ampat ketika kita memasuki wilayah Waisai atau yang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Raja Ampat. Apa, kita intip aja yuk, kita lihat yang berada di Tugu itu apa saja. Oke. Simbolnya adalah dolphin ya, atau lumba-lumba. Di atasnya mahkota ya, kerajaan. Itu sesuai dengan nama wilayah administratif ini, merupakan kabupaten yang berada di wilayah Papua Barat Daya, provinsi termuda di Indonesia atau provinsi yang ke-38 ya. Ini merupakan daerah atau destinasi wisata, sehingga ya ornamennya ya kita akan melihat yang dibangun di Tugu ini apa saja. Kita coba lihat, kita mau naik ya, ini ada tangganya, ada tangga seperti ini. Desainnya cukup unik ya, laut, biota laut, ada kura-kura, ada gurita, macam-macam ya kan. Ada tulisan welcome tuh ya, selamat datang di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Bahari. Kita mau naik, ada tangganya ini, kita mau susuri, kita coba lihat di atas itu ada apa saja. Mari ikuti. Nah ya, ini ornamennya biru ya, sesuai dengan laut ya mungkin ya. Ini desainnya, kita naik ya, ikonik sih. Oke, aduh, oke, ya. Oh, dari atas ini kita bisa melihat pesisir ya. Itu adalah dermaga atau pelabuhan ketika menuju atau akses ketika dari Sorong kita akan berada di pelabuhan Kabupaten Raja Ampat, yang mana aksesnya ini ya paling utama transportasinya adalah melalui laut. Dari kota Sorong menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam. Kita kembali lagi ke melihat atau mengulik ornamen yang ada di Tugu ini ya. Keren ini. Nah, ini ada motif ya, motif khas mungkin. Kemudian ada tifa juga. Oke, ada 1, 2, 3, 4 pilar, 1 tengah ada ya. Nah, kalau dari depan itu selamat datang. Nah, kalau kita hendak pulang atau meninggalkan Waisai ini, ada tulisannya selamat jalan kayak gitu ya. Ada dolphin 2 di atas itu, mengapit mahkota. Asik, keren. Mungkin ya itu ketika kita naik, kita melihat ke bawah, yaitu pusat administratif atau perkantorannya. Kita lurus sana nanti akan ketemu pusat perkantoran atau wilayah administratif Kabupaten Raja Ampat ya. Kabupaten Raja Ampat ini pada 9 Mei 2023 itu berusia 20 tahun atau merayakan hari ulang tahun yang ke-20 atau 2 dekade. Suasananya masih asri. Gitu ya. Ya, satu lagi, nanti kita akan menemukan beberapa tugu. Ini tugu maskotnya ya. Nanti kita akan susuri, kita akan hitung ada berapa tugu. Jadi kita bisa sebutlah Waisai itu kota tugu lah ya. Nanti kita akan coba dari tugu yang tergede ini maskotnya sampai nanti tugu-tugu terkecil yang berada di pusat administratifnya atau pusat kotanya lah gitu. Tetap kita ikuti penyusuran di kota Kabupaten Raja Ampat. Kita jumpai bagaimana dari atas ke bawah tadi. Di sana ada tugu gede. Ini adalah tugu kedua ketika memasuki Waisai ya kan. Ini adalah tugu kedua. Cuman ada mahkota besar. Kalau di sana tadi ada dolphin mengapit mahkota, ini cuman mahkota saja, dikelilingi oleh hewan-hewan laut ya, biota laut. Di kiri kanannya itu ada tulisannya Raja Ampat. Kemudian ornamen menyerupai batik. Nah, tugunya ini adalah perputaran. Jadi ini setiap
setiap ada ini, kalau ini pertigaan ya, tapi ada akses yang ke sana agak kecil, tapi ini pertigaan. Ketika mau putar balik kita harus memutar, di situ ada rambunya memutar ya kan. Itu. Oke, kita akan cek lagi tugu yang lain ya kan. Ini adalah tugu kedua. Nanti masih ada tugu-tugu lain sampai ke paling kecil nanti. Tetap ikuti penelusuran kita di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Oke, Tribuners, ini adalah tugu ketiga setelah dari pertama tadi. Ini adalah termasuk yang tengah-tengah ya. Ini cukup besar ketimbang tugu yang kedua. Masih berupa dolphin, ya kan? Tapi cuma satu, pakai mahkota. Jadi ratu atau raja dolphin lah, kita tidak tahu ya. Itu kita lihat di sana, di belakangnya ada Masjid Agung. Ya, ini adalah termasuk di tengah-tengah atau pusat kota Waisai-nya ya, kita bisa sebutkan. Tetap bagaimana informasi di tugu juga komplit, Kabupaten Raja Ampat. Kemudian masih di dalamnya bagaimana biota-biota laut tetap disematkan di dalam tugu ini. Artinya memang ini adalah ciri khas bagaimana ketika kita sampai di Kabupaten Raja Ampat, di Waisai ini akan menjumpai tugu-tugu yang demikian, ornamennya yang sudah dijadikan ikonik lah, seperti itu Tribuners. Oke Tribuners, ini tugu ketiga, kita akan susuri lagi tugu-tugu selanjutnya. Tetap ikuti perjalanan kami di Kota Waisai. Halo Tribuners, masih dalam penelusuran tugu di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Ini adalah tugu kelima ya. Tugu kelima, motifnya atau ikonnya masih dolphin lagi. Kali ini dolphin 3 ya. Ada 3 dolphin ini. Kalau yang lain tadi tidak dikasih pagar, ini dikasih pagar. Tribuners, kita bisa lihat. Melihatnya di sini ya, bentuknya segitiga ya, dikasih pagar dikelilingi ini mungkin agar tidak menjaga lokasi ini tidak terhindar dari tangan-tangan atau oknum-oknum nakal, sehingga ini ada lindungannya. Di sini ada papan-papan informasi. Oke, masih ada beberapa tugu. Kita akan ulik di tugu-tugu berikutnya. Tetap ikuti perjalanan kami di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Hai Tribuners, masih bersama kami dalam penelusuran tugu di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Ini adalah tugu ke-6 ya. Ini sudah memasuki komplek perkantoran Kabupaten Raja Ampat. Di sini adalah terpusat ya, organisasi perangkat daerahnya, kantor-kantornya berada di dalam satu kawasan lingkungan ini, di sekitar tugu ke-6 ini ya. Ini adalah motifnya atau ikonnya orang naik perahu, Tribuners, sambil menombak ikan ya. Itu ada membawa tombak menombak ikan. Jadi bagaimana ini menggambarkan bagaimana para nelayan di sini, seperti disampaikan oleh Pak Bupati kemarin, adalah mayoritas penduduk Raja Ampat itu mata pencariannya adalah seorang nelayan. Simbolik ini dilukiskan di dalam tugu yang ke-6 ini. Kemudian ada tulisannya besar ya, bagaimana mereka ini kearifan lokal ya, bagaimana memburu atau mencari ikan di lautan itu menggunakan tombak atau secara tradisional. Kemudian di bawahnya adalah ini adalah logo daerah ya, atau lambang daerah Kabupaten Raja Ampat. Bilin Kayam, di bawahnya ada tulisan Bilin Kayam ya. Ini adalah logo daerah ya. Sesuaikan dengan bagaimana di sini adalah kompleks perkantoran terpadu, lokasi organisasi perangkat daerah berada di sini. Jadi layanan-layanan kemasyarakatan terpusat di sini, di kompleks perkantoran ini. Inilah ketika kita sampai di tugu ini, berarti kita sudah berada di kawasan perkantoran Kabupaten Raja Ampat. Oke,
masih ada satu tugu lagi, tugu terakhir ini. Itu nanti kita masih bentuk tugunya seperti apa. Penasaran? Tetap ikuti perjalanan kami di Waisai. Hai Tribuners, masih mengulik tugu-tugu yang ada di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Ini adalah tugu terakhir ya kan. Ini menuju kawasan WTC atau Waisai Torang Kita Cinta, atau ini adalah tempat-tempat spot wisata yang berada di pusat Waisai ya kan. Terdekat bagaimana di situ adalah tempat-tempat penyelenggaraan acara dipusatkan di WTC ya kan. Ini adalah tugu terakhirnya, tugu paling kecil ini ya. Tetap bentuknya adalah dolphin ya kan. Di atas dolphin kali ini. Jadi itu tadi cukup banyak ya. Ada total hasil penerusan kita tadi itu ada 7. Dari yang terbesar sampai kecil. Kemudian ada yang dari awal kita masuk gerbang Raja Ampat sampai ke kantor perkantoran Kabupaten Raja Ampat. Tribuners, sekali secara garis besar kalau kita ke Waisai dan mengunjungi atau berkeliling itu tadi, hal yang paling menarik adalah menarik perhatian ya, dalam ini adalah tugu-tugu, keberadaan tugu-tugu di sepanjang jalan-jalan atau jalan-jalan arter, jalan-jalan protokol itu dipasang tugu sebagai penanda juga, kemudian sebagai ikonik ya, ikonik bagaimana ini menjadi suatu yang menonjolkan kekhasan ketika kita berada di Raja Ampat, khususnya di Waisai ya, sebagai ibu kota kabupaten. Jadi pasti ketika kita berkunjung kita akan menemukan berbagai tugu. Bisa juga disebut mungkin saking banyak, ya nggak banyak juga, tapi bisa kita sebut ini kota 1000 tugu, bisa juga demikian. Nah, saking kita akan bagaimana ini menjadi sesuatu yang akan melekat ketika kita tiba di Waisai, sebelum nanti kita atau akan berwisata ke lokasi-lokasi lainnya yang indah di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Demikian Tribuners yang bisa kita sampaikan dalam edisi mengulik hal-hal yang unik di Kabupaten Raja Ampat. Jumpa lagi dengan ikonik-ikonik yang lain yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Saya Jaryanto, jurnalis tribunsorong.com bersama videografer Arfan Sulaiman melaporkan dari Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Sampai jumpa.